hasil pengujian Departemen Kesehatan Taipei yang menemukan etilen oksida di dalam paket bumbu mie instan sebagai zat pemicu kanker. Hai semuanya, dengan saya Lina. Di video ini kita bakal bahas tentang 3 kasus pelanggaran etika bisnis yang terjadi di Indonesia. Saya yakin di sini teman-teman pasti sudah mengenal apa itu etika bisnis dan bagaimana pentingnya etika bisnis dalam menjaga sebuah bisnis. Tetapi terkadang para perusahaan yang menjaga bisnis dapat melanggar etika bisnis itu sendiri yang telah ditetapkan. Nah, mari kita lihat ke kasus yang pertama. Kasus pertama datang dari Le Mineral. Di sini siapa sih yang belum mengetahui atau belum pernah mengonsumsi Le Mineral? Nggak mungkin, pasti sudah pernah dan semuanya. Jadi kasus Le Mineral ini berawal dari adanya iklan billboard Le Mineral yang ada di Bandung itu menggunakan foto anak kecil tanpa didampingi oleh orang tua. Sedangkan dapat dikatakan jika dalam etika periklanan tidak boleh ada anak-anak yang tanpa pengawasan dalam iklan. Dengan kasus pelanggaran ini, etika bisnis ini, si Le Mineral ini mendapatkan teguran atau denda dan juga reputasinya itu tercoreng. Kasus Le Mineral ini, dia itu termasuk melanggar prinsip integritas moral karena dia menggunakan pemeran iklan yang seharusnya tidak boleh hanya bayi itu saja, tapi harus ada orang tuanya atau orang dewasa. Kasus kedua datang dari Gojek dan Tokopedia. Dapatan menggunakan kata GoTo yang dimana PT Terbit Financial Technology itu mengaku sebagai salah satu pemilik dan pemegang hak yang sah atas merek terdaftar GoTo dan menggugat Gojek dan Tokopedia senilai 2,08 triliun rupiah atas sengketa merek GoTo. Jadi, PT Terbit Financial Technology menyatakan para tergugat telah melakukan pelanggaran hak atas merek GoTo memilih penggugat yang terdaftar dengan nomor IDM 0008588218 pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM RI. Sanksi yang didapat atas perkara ini, PT Terbit Financial Technology meminta pengadilan menghukum Gojek dan Tokopedia untuk membayar ganti rugi materi sebesar 1,8 triliun lebih. Dan juga mereka meminta Gojek dan Tokopedia untuk menghentikan penggunaan merek GoTo atau segala variannya. Untuk kasus ini, pelanggaran etika bisnis yang dilakukan oleh Gojek dan Tokopedia yaitu melanggar prinsip kejujuran dan integritas moral, di mana Gojek dan Tokopedia telah menggunakan kata GoTo yang dimana sudah terdaftar mereknya oleh PT Terbit Financial Technology. Kasus ketiga atau kasus terakhir datang dari produk mie instan kesukaan anak bangsa, yaitu Indomie. Produk mie instan asal Indonesia itu menjadi sorotan menyusul penarikan produk tersebut dari peredaran pasar Taiwan. Nah, penarikan tersebut disebabkan adanya hasil pengujian Departemen Kesehatan Taipei yang menemukan etilen oksida di dalam paket bumbu mie instan sebagai zat pemicu kanker. Setelah penemuan tersebut, Departemen Kesehatan Taipei pun telah meminta seluruh toko yang ada di Taiwan untuk menarik produk mie instan ini atau produk Indomie ini dari penjualnya. Dari kasus tersebut, bagaimana sih tanggapan dari Kementerian Indonesia? Nah, jadi dari kantor Kementerian Perdagangan Indonesia menjelaskan, pada dasarnya setiap negara itu memiliki standar masing-masing. Hal itulah menjadi dasar mengapa dalam mencuatnya kasus mie instan tersebut. Dan juga BPOM juga menyampaikan hal yang serupa, di mana menurut BPOM, Indonesia sebenarnya telah memiliki aturan terkait batas maksimal residu dan kadar yang terdeteksi pada sampel mie instan. Di Taiwan masih jauh di bawah batas Indonesia dan sejumlah negara lainnya seperti Amerika dan Kanada. Maka di Indonesia, produk mie instan tersebut aman dikonsumsi karena telah mengandung persyaratan keamanan dan mutu produk sebelum diedarkan. Alhamdulillah. Ya, kalau nggak bisa nih kita makan Indomie lagi, ya kan? Nah, jadi apa sih sanksi akibat dari pelanggaran etika tersebut? Jadi sanksinya itu ada Kemenkes Taiwan meminta para importir untuk menarik produk tersebut dan juga didenda sebesar atau sekitar 29 juta sampai 97 triliun. Wow. Dari kasus Indomie ini, jadi pelanggaran etika bisnis yang dapat atau pelanggaran etika bisnis di prinsip manakah, yaitu di prinsip kejujuran, di mana
para importer itu tidak menjelaskan terlebih dahulu bahan-bahan yang terkandung dalam minyak tersebut sebelum dipasarkan di Taiwan. Jadi itu guys, sekian dari 3 kasus pelanggaran etika bisnis yang terjadi di Indonesia dan bagaimana sih sanksinya dan juga termasuk dalam pelanggaran prinsip etika bisnis yang mana. Jadi guys, Jember menurut karya ini dari 3 ini mana sih yang paling mind blowing pelanggaran kasusnya, dan juga dengan ada ini semoga kita ke depannya untuk calon-calon ini pengusaha calon pengusaha kita kan, nah jadi lebih mengikuti aturan etika bisnis yang telah ditetapkan. Dan sekian, terima kasih banyak, bye bye, see you in the video.